Oke, di video kali ini saya ingin memberikan analisa saya untuk Persebaya Surabaya yang tentunya dalam 5 pertandingan terakhir ya, Persebaya Surabaya masih kurang baik, harus mengalami kekalahan 3 kali dan hanya mendapatkan 2 hasil imbang dan 1 kemenangan. Jadi artinya jelas untuk Persebaya Surabaya ada masalah serius yang perlu diperhatikan, dan secara analisa saya ya, ini menurut saya sendiri, permasalahan Persebaya Surabaya adalah di penyerangan. Kenapa pertahanan Persebaya Surabaya sejauh ini justru nggak pernah mendapatkan hasil clean sheet atau selalu kemasukan? Itu juga karena faktor penyerangan Persebaya Surabaya yang menurut saya nggak efektif sama sekali. Nah, titik lemah penyerangan Persebaya Surabaya menurut saya ada di Bruno Moreira. Kenapa saya katakan Bruno Moreira? Karena berapa kali Bruno Moreira lebih mengandalkan permainan individunya tanpa bermain dengan sistem. Saya mengenal betul lah cara permainan Persebaya Surabaya di bawah dari Aji Santoso, karena saya sudah 3 musim mengikuti permainan Persebaya Surabaya. Dan kalau saya bilang permainan Persebaya Surabaya saat masuk ke area pertahanan musuh itu mengandalkan permainan sayap yang lebih masuk ke dalam dan overlap dari duo wingbacknya untuk maju ke depan dan mengandalkan passing cepat. Jadi kalau kalian lihat Persebaya Surabaya dari musim lalu, itu rata-rata menciptakan golnya melalui passing-passing cepat di sektor tengah maupun sayap. Overlap dari wingback. Tapi justru di pertandingan dari kemarin, saya nggak melihat ini di Bruno. Kalau Yamamoto masih oke lah bermain di kanan atau tadi bermain lebih ke tengah. Iqbal bermain di kanan, Tony juga masuk sebagai pemain pengganti bermain di kanan. Kalian bisa lihat perbedaannya ketika M. Iqbal main. Di sektor kanan lebih berani untuk masuk ke dalam, ya, walaupun memang shootnya masih off target tadi. Tapi at least masih berani untuk menciptakan peluang masuk ke dalam. Tony juga sama, masuk sebagai pemain pengganti, minimal bisa memberikan kontribusi untuk golnya Wildan Ramdhani karena ya fighting spiritnya dari Tony yang masuk melakukan intercept ke dalam kotak penalti musuh, dan akhirnya Wildan di sini mendapatkan bola mentahan dan langsung bisa menjadikan gol. Tapi kalau kalian lihat di posisinya Bruno Moreira memang menciptakan gol untuk Persebaya Surabaya sejauh ini. Tapi rata-rata gol terciptanya itu melalui skill individunya, bukan dari sistem permainannya Persebaya. Sistem permainan Persebaya Surabaya di bawah dari Coach Aji Santoso yang mengandalkan bola possession, itu jelas memerlukan kreativitas dari pemain tengah dan pemain sayapnya. Dan dibantu dari wingbacknya untuk maju ke depan. Tapi selama Bruno bermain terlalu keluar, ya di sini Reva Adi juga dari pertandingan kemarin ya, nggak hanya tadi, itu masih minim untuk melakukan overlap. Memang di pertandingan tadi lebih cenderung lebih baik untuk Reva Adi ya, lebih banyak terlihat melakukan overlap. Tapi menurut saya penampilan Reva Adi juga nggak terlalu lagi perform. Memberikan crossing ke tengah juga tanpa melihat ada siapa pemain di tengah Persebaya, padahal hanya ada Paulo Victor dan di situ ada 3 pemain belakang Persikabo ya. Paulo Victor yang nggak memiliki postur cukup tinggi ya kesulitan menerima bola-bola tinggi. Ini juga kembali lagi ke end passing dari Reva Adi ya di pertandingan tadi. Tapi yang paling penting adalah penampilan Bruno harus berubah. Ya, lalu pertahanan Persebaya Surabaya kenapa nggak pernah clean sheet? Ya kalau kalian lihat hampir penyerangan Persebaya Surabaya yang nggak maksimal itu justru di counter attack oleh tim musuh. Ini kan sudah menjadi resiko kalau permainan bola possession ya di counternya pasti ya counter attack. Itu sudah hal yang umum. Kalian bisa lihat gol-gol yang tercipta dari musuh, terutama tadi lawan Persikabo ya hampir karena permainan serangan balik. Jadi permainan musuh nggak terlalu banyak untuk bermain dengan skema, tapi sekalinya melakukan serangan balik langsung bisa menciptakan peluang. Tapi kan pertanyaannya justru Persebaya Surabaya yang mendominasi loh. Lawan Persikabo tadi ini sangat mendominasi Persebaya Surabaya. Hampir kalian gak lihat kan kontribusinya Hernando Ari, karena saking jarangnya Persikabo bisa memberikan peluang ke Hernando Ari. Tapi sekalinya penyerangan Persikabo langsung berbuah gol. Ya, ini karena proses counter attack penyerangan Persebaya Surabaya yang gak maksimal. Dan tentu saja kritikan utama saya ya di Bruno Moreira selama ini. Kalau Paulo Victor ya di pertandingan kali ini memang lagi underperform, saya tahu. Tapi juga nggak bisa menilai dari pertandingan-pertandingan kemarin.
Karena ya Paulo Victor hanya pertandingan ini mendapatkan banyak support. Di pertandingan kemarin hampir nggak terlihat support yang diberikan dari Paulo Victor. Jadi saya nggak bisa menyimpulkan apakah memang Paulo Victor ini striker yang tumpul atau enggak. Karena supportnya juga minim untuk Paulo Victor di pertandingan-pertandingan kemarin. Kalau lawan Persikabo tadi memang ada beberapa peluang untuk Paulo Victor ya. Tapi sayangnya Paulo Victor nggak bisa memaksimalkan menjadi peluang. Tapi yang kalau kita berbicara dari 5 pertandingan terakhir, ya di Bruno Moreira menurut saya permasalahan utama di performnya Bruno yang harus mengikuti sistem permainannya Persebaya. Selama Bruno terus-terusan dimainkan tapi nggak masuk ke sistem permainannya Coach Aji Santoso, ya saya bilang Persebaya Surabaya akan kesulitan untuk bisa menciptakan gol melalui kreativitas serangan. Paling ujung-ujungnya juga gol dari Bruno Moreira akan mengandalkan skill individunya, bukan bermain dengan passing-passing cepat yang biasanya diinginkan oleh Coach Aji. Ya ini sekedar kritik saya untuk Bruno, karena sejauh ini saya lihat ya sistem dari Persebaya Surabaya di penyerangan ini selalu nggak maksimal. Kalian bisa lihat Persebaya Surabaya dalam 5 pertandingan terakhir itu hanya berhasil menciptakan 4 gol. Ya 5 pertandingan terakhir 4 gol doang. Ya artinya kan jelas kan untuk penyerangan Persebaya Surabaya ada sesuatu. Nah inilah menurut saya garis permasalahan yang saya tarik untuk penyerangan Persebaya Surabaya. Ya masalah utamanya di Bruno Moreira menurut saya. Kalau berbicara masalah perform pemain lainnya, ya kalau masalah di pertandingan tadi lagi underperform itu hal yang wajar. Atau di pertandingan tadi lagi on fire, ya itu hal yang wajar juga. Tapi kalau berbicara sistem, ini kita nggak bisa menilai perform pemainnya lagi on fire atau enggak. Intinya bagaimana peran seorang pemain selama ya 5 pertandingan terakhir lah kita lihat. Masuk nggak di sistemnya Persebaya. Jangan melihat hanya di satu pertandingan ya, tapi lihatlah rata-rata dari seluruh pertandingannya Persebaya. Atau mungkin kalian bisa bandingkan dengan permainan Persebaya Surabaya di musim lalu dan musim lalunya lagi. Di sisi penyerangannya ya, saya nggak bahas di sektor belakang atau pemain Persebaya Surabaya banyak kehilangan pemain intinya. Saya nggak bahas mengenai itu karena transfer pemain sudah ditutup. Jadi percuma kita mau koar-koar masalah transfer pemain sudah nggak ada gunanya. Sekarang yang kita harus lihat kan ke depan. Ya, saya memberikan kritik ini justru ingin membangunkan Bruno Moreira. Semoga Bruno bisa lebih mengikuti sistemnya Persebaya. Pemain-pemain lainnya juga sama. Saya melihat mentalnya sudah bagus, sudah mulai semangat, sudah mulai bangkit. Tapi ya kembali lagi ke masalah penyerangan yang memang belum tajam atau sedikit tumpul. Padahal Persebaya Surabaya selalu konsisten untuk menguasai jalannya pertandingan. Ya ini sekedar kritikan saya untuk Bruno ya. Bukan berarti saya membenci Bruno, enggak sama sekali. Justru saya ingin Bruno bisa masuk atau adaptasi dengan sistemnya Coach Aji Santoso. Ini semua demi Persebaya Surabaya kok. Ya, Bruno Moreira hanya seorang pemain. Yang paling penting ya untuk Persebaya Surabaya kontribusinya apa dari pemain-pemain Persebaya kan itu. Ya, jadi ini kritikan saya untuk Bruno Moreira aja di video kali ini. Untuk pemain-pemain lainnya yang underperform saya masih oke lah. Masih saya bisa ngertikan. Tapi kalau berbicara sistem, ya ini harus secara tegas saya bilang Bruno Moreira mendapatkan kritikan dari saya. Ya, ini saya nggak bisa tahan-tahan lagi setelah lihat performnya tadi Bruno lawan Persikabo yang banyak mendelay permainan cepatnya Persebaya. Ya, ini jadi hanya sekedar opini saya, kritikan saya, dan tentunya ini bentuk kepedulian saya untuk Persebaya Surabaya menjaga performnya ya, terutama dari hal penyerangan. Karena kuncinya semakin Persebaya Surabaya bisa menciptakan banyak gol, ya pastinya kemenangan akan mudah didapatkan. Tapi kan kalau menciptakan golnya aja sulit, ya tentunya untuk meraih kemenangan akan juga cukup sulit kan. Nah, jadi gini ya, ini aja video yang saya ingin berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.